Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang dasar imunologi dan bagaimana terjadinya inflamasi akut. Nah, pertama kita kenalan dulu nih, apa itu sel imun ya dan dari mana dia berasal. Jadi sel imun itu adalah sel-sel hematopoietik yang mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk ya menjadi sel-sel imun tadi. Nah, dia berasal dari mana? Dari sel-sel sumsum tulang belakang dan juga timus. Nah, teman-teman, sel-sel imun ini dia beredar loh di pembuluh darah kita dan juga sudah ada di jaringan. Jadi jenisnya beda ya, yang ada di pembuluh darah sama yang ada di jaringan. Kita akan belajar mempelajarinya nanti slide berikutnya. Sebelumnya kita kenal dulu dong apa itu inflamasi. Nah, ini udah paling sering nih kita dengar inflamasi atau radang ya. Inflamasi ini bisa ditandai dengan ada nyeri, ada kemerahan, ada kehangatan ya, hangat ya, dan juga ada bengkak. Nah, biasanya terjadi pada inflamasi. Biasanya ketika ada benda-benda asing ya yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan merespon dengan inflamasi. Nah, inflamasi sendiri atau imunitas kita sendiri itu sebenarnya ada dua sistem teman-teman. Ada namanya innate immunity dan juga adaptive immunity. Nah, bedanya apa? Nah, secara dasar bedanya adalah kalau innate immunity itu dia lebih umum dan lebih cepat terjadi. Jadi ketika ada serangan nih dari luar, mikroba, virus atau apapun itu, yang pertama merespon adalah innate immunity untuk sebagai lapis pertahanan pertahanan. Sedangkan nanti kalau misalnya sudah lanjut nih, sudah spesifik, tubuh sudah mengenali jenis antigennya, maka yang berfungsi adalah adaptive immunity. Sekarang kita akan fokus inflamasi akut teman-teman ya. Nah, tadi udah saya jelasin kalau misalnya dalam darah itu juga ada sel-sel imun. Jadi beda dong sel-sel imun dalam darah dan juga ada yang di jaringan. Nah, kalau dalam darah bedanya apa? Nah, dalam darah ini kan kita tahu bahwa dalam darah itu terbagi atas ada plasma ya, ada juga sel-sel darah ya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih. Kalau sel darah merah kan udah tahu teman-teman ya, kalau sel darah merah ini untuk mengantarkan nutrisi, oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau misalnya dia sel darah putih, gunanya untuk melawan infeksi sebagai petanda kalau misalnya peningkatan leukosit ya ada infeksi berarti. Nah, contohnya apa? Seperti limfosit, basofil, eosinofil dan juga monosit. Jadi sel-sel darah putih ini juga diantarkan di dalam sel darah merah, pembuluh darah kita. Nah, dari mana? Dari hematopoietic stem cell. Jadi awalnya dia dari hematopoietic stem cell di sumsum tulang ini berdiferensiasi menjadi common myeloid progenitor dan juga common lymphoid progenitor. Nah, gampangnya teman-teman, kalau dia myeloid jadi myeloblast ya, kalau dia lymphoid dia jadi lymphoblast. Kalau lymphoblast ini kita kenal nanti ini sel T sama sel B. Nah, itu akan kita bahas nanti di adaptive immunity. Kalau dia myeloblast, seperti ini teman-teman, ada basofil, neutrofil, eosinofil, dan monosit. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan sel-sel apa aja sih yang penting dalam proses inflamasi ini. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau misalnya dalam sel pembuluh darah dan jaringan itu sel-sel imunnya beda. Nah, kalau di dalam pembuluh darah itu ada sel monosit dan juga sel neutrofil. Nah, ini dalam pembuluh darah. Nanti kalau monosit ini masuk ke dalam jaringan, namanya berubah jadi makrofag. Nah, next dulu ya. Jadi kalau di dalam jaringan itu ada yang namanya dendritic cell, ada makrofag dan juga ada mast cell. Oke, selanjutnya kita lihat dulu nih, ini namanya neutrofil ya. Jadi neutrofil ini tadi kalau dia sudah masuk dalam jaringan, dia akan memiliki sebuah reseptor teman-teman. Reseptor ini berada di permukaan neutrofil dan ini gunanya untuk mengenali mikroba. Jadi kalau ada mikroba datang, dia akan kenal dengan reseptor tadi. Nah, ketika mikroba ini berikatan dengan reseptor, nah ini mikrobanya teman-teman ya, dia berikatan dengan reseptor neutrofil, maka akan terjadi yang namanya proses internalisasi di dalam vakuol. Jadi si mikrob ini nanti akan dimakan nih, masuk ke dalam vakuol, dalam neutrofil nanti bakal dimakan sama si mikroba, sama si neutrofil. Jadi ketika nanti dia dimakan, nah, proses memakan ini namanya proses fagositosis. Ini kita kenal sebagai proses fagositosis. Nah, setelah dimakan nih, nah pelan-pelan neutrofil ini karena dia punya umur yang paling pendek di antara semua sel imun, nanti dia akan mati sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya neutrofil ini sangat baik. Kenapa? Karena dia mengorbankan dirinya untuk menolong kita. Jadi dia akan mati dan mengalami kematian yang terencana ya, atau namanya apoptosis, kematian yang terprogram maksudnya. Apoptosis. Nah, ketika ada apoptosis, jadi dia kayak gini ya. Oke. Itu neutrofil. Nah, kita pindah ke monosit.
Jadi kalau dia monosit sama makrofag, jadi bedanya apa? Kalau di dalam darah namanya monosit, kalau di dalam jaringan namanya makrofag. Jadi kalau misalnya makrofag ini nanti dia bakal sama, dia punya reseptor juga nih, kayak antena juga. Nah ini ya reseptornya. Reseptornya ini nanti dia akan sama seperti neutrofil tadi, dia akan mengenali si mikroba dan dia akan menginternalisasinya. Jadi dia akan masukin dalam perutnya tuh. Nah, dalam perutnya dia masukin perutnya. Nah, terus dia makan, dia kunyah-kunyah. Nah, dia kunyah-kunyah nih si bakteri ini, si mikroba ini. Dan dia akan membunuh bakteri ini dengan satu kali aja. Jadi kalau misalnya makrofag ini bedanya apa sama neutrofil? Makrofag ini dia nggak mati. Jadi dia kalau dari neutrofil dia mati, kalau dari makrofag dia hanya memakan mikrobanya dan bahkan dia juga makan tadi si neutrofil yang apoptosis. Jadi dia membersihkan. Jadi kayak cleaning service gitu. Jadi dia udah makan dia bersihin lagi. Nah, nama lainnya dari makrofag ini juga disebut sebagai big eater karena dia lebih memakan